Ngapain kerjaan dia ngelus-ngelus keledai dia bang Bo. Keledainya yang dia piara dari kecil sampai gede. Temen dia banget ini, temen dia ngobrol kadang-kadang tuh keledai. Dia pakai buat keliling kampung. Kletak, kletuk, kletak, kletuk, kletak, kletuk sambil dia berkunjung ke rumah kawan-kawannya. Nggak lama ya bang Po, bininya nyusul tuh ke kandang keledai. Nah kebetulan di dekat kandang keledai itu ada tiang. Apa namanya, kayaknya kayak Dolken ya bang Po, bener. Kalau film India tuh begitu ketemu Dolken itu pasti nyanyi ya bang Po. Terejani terejani. Apalagi untuk hari bininya ada sesuatu yang mau disampaikan. Kita ketemu lagi dalam cerita yang aneh beri judul Tongkat Ajaib Abu Nawas. Abu Nawas orangnya emang rada malas abang Po, tapi akalnya banyak. Sehingga di rumah tangga itu bininya kadang kesel, kadang bahagia. Pokoknya tarik ulurnya Abu Nawas sama bininya ini cakep banget abang Po. Sehingga dalam satu pagi itu Abu Nawas kebiasaan habis sholat subuh tidur lagi ya bang Po. Kagak mau dia usaha HP gitu. Dibangunin berkali-kali kagak bangun abang Po. Tetep aja kalau dia belum mau bangun dia kagak bangun. Nanti pagi sampai dia teriakin di kuping. Papi bangun atuh pi. Ini udah jam berapa? Ini Abu Nawas bininya dari Sunde kayaknya nih. Dari Garut apa dari mana? Bangun atuh pi, udah jam berapa ini? Abu Nawas sambil garu-garu kepala, bukannya bangun malah balik badan abang Po. Ngadep tembok. Pikiran dia mau tidur, dia tidur aja bang Po. Bininya balik lagi ke dapur bebenah sambil nyiapin sarapan. Nggak lama ya bang Po, tuh Abu Nawas bangun dah, kamar mandi ngloyor, ngomong ya kagak mau bininya. Tak keluar dari kamar mandi, baru dia ngomong tanpa beban bang Po. Mami, kopi mi kopi katanya. Tuh bininya kesel-kesel gimana gitu ya. Akhirnya dibuatin lah tuh kopi. Tapi kali ini bininya mau ngerjain Abu Nawas nih abang Po. Kopinya kagak dikasih gula, pahit. Biasanya Abu Nawas demen sama gula, rada manis kayak bininya Abu Nawas. Tapi tuh hari kagak dipakein gula abang Po. Klotak biasanya ngaduk ke kanan nih abang Po, kali ini ke kiri nih. Klotak sambil jalan ngedeketin Abu Nawas, angsrogin di mejanya Abu Nawas. Abu Nawas sudah mulai nyium bau sedap nih kopi, mata nyimlek. Dia ngomong, emang mami nih bini papi paling cantik katanya. Tuh bininya udah ngeloyor ke dapur berbalik lagi. Apa lu kata pi paling cantik? Emang ada lagi yang lain? Abu Nawas sambil angkat kaki dia ngomong, pikirin aja deh diri kalau gue ngomong kayak gitu katanya kan. Ditiup-tiup tuh kopi ya bang Po, akhirnya diseruput lah tuh kopi. Begitu nyampe di mulut, kerasa pahit tuh bang Po. Rasanya agak aneh, agak lain. Tapi Abu Nawas kagak mau kalah set sama bininya bang Po. Begitu dia minum, bininya cekikik dalam hati nih, kena lu gue kerjain. Tunggu dulu kenapa Bi? Emang lu tahu banget selera gue. Dari tadi malam tuh gue pengen banget ngerasain kopi pahit.
Gua kagak pakai ngomong, lu udah bikinin gua kopi pahit. Emang lu bini gua paling pintar, tahu banget isi hati gue. Akhirnya diminum, dia bersihin, bersih, kagak bersih ya bang. Bininya ngelihat kelakuannya kayak gitu, geleng-geleng kepala ya bang. Aduh, dasar laki gue kan. Seperti biasa ya bang, Bu Nawas langsung nyari anduk yang udah rada dekil, bulukan, dia selempangin di badannya sambil masuk ke kamar mandi. Kreket aja tuh kamar mandi, yang apa namanya, yang pintunya udah mulai agak rusak abang po. Begitu nutup kagak rapat abang po, perlu diangkat dulu, dikrek-krek, engselnya memang udah rada miring ada somplak. Kunci mandi deh tuh Abu Nawas. Rapi mandi seperti biasa ya bang po. Abu Nawas ke belakang ngapain kerjaan dia, ngelus-ngelus keledai dia bang po. Keledainya yang dia piara dari kecil sampai gede. Temen dia banget ini, temen dia ngobrol kadang-kadang tuh keledai. Dia pakai buat keliling kampung. Kletak, kletuk, kletak, kletuk, kletak, kletuk sambil dia berkunjung ke rumah kawan-kawannya. Nggak lama ya bang po, bininya nyusul tuh ke kandang keledai. Nah kebetulan di dekat kandang keledai itu ada tiang. Apa yang namanya, kayak dolken ya bang po, bundar. Kalau film India tuh begitu ketemu dolken itu pasti nyanyi ya bang po. Terejane, terejane. Apalagi untuk hari bininya ada sesuatu yang mau disampaikan. Papi katanya kan, tuh bini tuh Abu Nawas udah mulai mikir nih, nah apa ini perempuan manis amat tiba-tiba, keledainya cakep ya piye. Ya iyalah, sambil gue piara dari kecil ini. Pih, enak juga ya kali ya, pegang gitu rada gedean dikit. Pengen banget rasanya Pi. Gimana caranya Pi ya? Abu Nawas ngeliat bininya kayak begitu, dia alingin lah pala keledai itu sambil dia lus-lus. Dalam hati Abu Nawas, bentar lagi dia minta keledai ini dijual di rumahnya nih. Udah gue sayang. Papi, boleh kali ya tuh keledai dibawa ke pasar. Dapat kali barang 550 dirham. Ya bener aja kata Bu Nawas. Bener aja. Apa yang gua sangke. Rayu punya warayu tuh hari kagak butuh waktu lama ya bang po. Tuh bini bisa ngeyakinin, Pi kalau kita jualnya ini, kita belinya yang kecilan lagi, kita rawat lagi, kita dapat duit lebihan Pi. Gimana Pi? Kita beli anakan lagi. Tuh keledai ada gelisah jadinya bang po, ngeliat bininya ngomong kayak gitu. Tuh lu lihat keledai aja gelisah, lu mau jual tuh neng katanya. Tapi akhirnya karena rasa cintanya sama bininya, akhirnya dia ngomong, ya udah Mi, ambilin tas sono, gue jalan ke pasar dah nih, bawa nih keledai. Ambil malas-malas abang po, Bu Nawas naik ke atas keledai, kletak, kletuk, rasanya dia malas banget beranjak. Nggak dicambuk tuh keledai, biar jalannya pelan sambil dia ngerasain nikmatnya hentakan kaki keledai itu, kletak kletuk kletak kletuk, nggak kerasa berlinang air matanya yang udah lama dia urus, udah dia lepas. Tapi mau gimana lagi, demi si buah hati. Abang po, karena pasar itu kudu ngelewatin kebun kosong yang lurahnya kita nggak tahu siapa itu kelurah kebun kosong. Di ujung gerbang
kebun kosong itu abang Bu, yang aneh bilang tadi lurahnya kita nggak tahu siapa itu lurah kebun kosong. Datanglah seorang laki-laki gagah perkasa, langsung negor itu Abu Nawas. Hai Om, kenapa Om naik itu kambing? Nah, ngapa si Om nih, kenapa ini orang jadi Belanda ya? Pokoknya begitulah. Kenapa Om naik kambing? Abu Nawas mepet banget abang, keledainya dibilang kambing. Kesel banget nih, mepet banget. Hei Tuan Ye, jangan sembarang ngomong, kata si Abu Nawas itu. Ye tahu, ada urus nih keledai sampai gede gini dari kecil. Ye jangan sembarangan. Berdori katanya. Udah Tuan, jual aja itu kambing sama aye, kata dia kan. Daripada Tuan ke pasar jauh, ntar mikir lagi lah Tuan baliknya gimana. Sembarangan ente ngomong, ini keledai aneh. Aneh mau jual ke pasar, jangan sembarangan ini dibilang kambing. Akhirnya ditinggal dengan mapet sambil ngomel lah bang boy. Masa keledai gue dibilang kambing, songong banget orang. Nggak berapa jauh bang po, datang lagi orang ngomong yang same, bilang itu kambing. Sampai dikata gile Abu Nawas, kambing ditunggangin. Akhirnya di tengah-tengah hutan ketemu orang lagi ya bang po. Ini udah 4 kali nih. Di orang ketiga tadi yang ngomong itu kambing, Abu Nawas sudah rada-rada puyeng ngomong, iya ampun apa ini bener kambing apa keledai, kambing apa keledai gitu kan ya. Akhirnya yang keempat ketemulah orang yang keempat ini yang rada bijaksana, ngomongnya nggak ngotot kayak yang tadi, pelan, lembut, dan dapat meyakinkan apa yang namanya Abu Nawas kalau itu kambing. Dan disitulah Abu Nawas ngejual itu keledai. Halo sahabat, kenapa sahabat? Sahabat kok menaiki kambing, sedangkan orang naiknya keledai. Kenapa sahabat naikin kambing? Kasihan kambing ini. Emang mau dibawa kemana ini kambing? Pokoknya kambing terus yang dia omongin sama orang ini dengan nada lembut. Disitulah Abu Nawas menjual keledainya seharga kambing. Tuan, saya juga puyeng ini. Banyak orang bilang ini kambing, padahal ini saya pelihara dari kecil, ini keledai Tuan, bukan kambing. Tapi saya pikir-pikir kalau saya masih jauh ke pasar ini, ya udahlah, mau nggak Tuan bayarin kambing saya ini? Akhirnya tuh Abu Nawas bilang itu kambing juga bang. Berapa lo lepas, kata orang yang keempat ini. Ya udah 50 dirham aja Tuan harga kambing. Nih, tidak. Harga kambing itu paling mahal 35 dirham. Udahlah Tuan, ini 50 dirham lah udah. Saya daripada ke sono nih. Akhirnya setuju, dibelilah seharga 50 dirham. Yang seharusnya kalau keledai itu 150 dirham. Dibayarlah Bang Bo, pulanglah Abu Nawas sambil ngerasa beruntung. Aduh, kalau gua ke pasar tadi pulang capek. Ini belum sampai pasar udah laku, udah seneng banget Abu Nawas nih pulang. Rupanya Bang Po
4 orang yang ditemuin di kebun kosong tempat sepi itu persekongkolan, penipu yang dia lakuin Bongko. Jadi dia ngebujuk, nyuci otaknya Abu Nawas kalau itu kambing bukan keledai. Sambil kipas-kipas Abu Nawas ngetok pintu rumah. Bercahaya muka bininya ngeliat Abu Nawas pulang udah nggak bawa keledai, pasti bawa duit. Nih begini nih, jadi udah laku tuh tadi nih. Tapi kan yang kita bawa ini kan keledai dari rumah, tapi jadi kambing orang pada bilang nih keledai gitu. Tapi gimana sih? Masa jadi kambing gitu keledai di pinggir jalanan? Gimana ceritanya sih nih? Gimana ceritanya sih? Nih 50 dirham piaran kita udah lepas. Apa kebeli lagi ya keledai kecil ya? Bininya kesel banget abang kok. Digoblok-goblokin tuh lakinya yang tadinya mesra. Pokoknya semenjak saat itu bininya ngambek. Malam dipantatin, siang dicemberutin. Kagak ngerti banget nih betapa apanya jadinya ngomongnya, betapa oonnya lakinya. Bininya masih mangkel banget abang po, masih gedeg banget sama Abu Nawas. Malam tetep aja dipantatin, siang dicemberutin. Gimana kelanjutan ceritanya? Kita tonton di video selanjutnya. Aneh ingetin yang belum subscribe. Kita ketemu di lanjutan cerita Abu Nawas ini yang berjudul Tongkat Ajaib Abu Nawas. Bangun undur diri, kita ketemu di video selanjutnya.